hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladhi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku pecinta Allah yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kajian Ngapel Mania yang selalu diberkahi Allah. Hari ini jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi yang sedikit belum tentu kalah. Fakam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit itu ternyata mampu mengalahkan yang lebih banyak dengan izin Allah. Hari ini dikit bukan karena orangnya dikit, tapi karena memang Allah menseleksi. Tadi saya lihat berjejal di depan pintu, tidak lolos seleksi, ya ditahan di depan sana. Dan inilah orang-orang yang spesial yang dipilih oleh Allah untuk dapat hadir di majelis ilmu yang luar biasa ini. Insyaallah antum semua, saya, kita semua bisa masuk bareng-bareng ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya menjadi orang yang beriman tidak hanya sombong atau tidak hanya bangga dengan amal solehnya, tapi bagaimana kita mengukur kadar amal soleh itu menjadi sesuatu yang benar-benar berkualitas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira iman kita itu udah level apa gitu ya, karena level iman itu dalam beribadah ada 3 bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang beribadah karena tekanan. Yang kedua, beribadah karena kewajiban. Yang ketiga, beribadah karena kebutuhan. Maka kalau kita belajar dari level ini aja kita udah bisa membaca di mana posisi kita berada. Yang pertama tadi beribadah karena apa? Tekanan. Jadi dia itu ibadah pakai jilbab karena kewajiban dari suaminya. Dek, kamu pakai jilbab. Dia berjilbab tapi karena tekanan dari seorang suami. Ada seorang laki-laki misalnya Masya Allah melaksanakan sholat begitu khusyuk. Kenapa? Karena ditekan oleh mertuanya. Makanya kalau sholat di depan mertua Masya Allah sholatnya indah sekali. Allahu Akbar. Ngeri. Kenapa? Karena ada mertua. Tapi kalau nggak ada yang lihat, sholatnya ngebut kayak Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lajunya, Sami Allahu Akbar, dirapel jadi satu. Itu namanya ibadah karena tekanan. Ini adalah selemah-lemahnya ibadah. Oke, fine, memang tetap ibadah sih, tetap ibadah. Tapi apakah ibadah ini memiliki kualitas di mata Allah? Itu selemah-lemahnya iman. Dia beribadah tetapi ibadahnya di bawah tekanan, seperti kelakuannya orang munafik. Mereka kalau dipanggil sholat, kata Allah, mereka sholat, tapi komu mereka berdiri kusala, dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia beribadah karena kewajiban. Di level ini dia beribadah, tidak ada yang menekan dia, tapi ibadahnya itu hanya orientasinya pada apa? Aku mau ninggalin sholat tapi nggak berani, nanti masuk neraka. Aku mau nggak pakai jilbab, tapi kata Ustadz, wanita yang tidak berhijab itu akan diazab di dalam api neraka. Maka orang-orang yang seperti ini dia beribadah dan jauh lebih keren dari yang pertama, tapi mohon maaf dia beribadah dalam keadaan tertekan dengan kewajiban itu sendiri. Ini level iman yang kedua. Nah, syukur-syukur kita bisa sampai pada iman level yang ketiga. Apa itu Pak Ustadz? Ketika kita beribadah sebagai sebuah kebutuhan, seperti layaknya kita bernafas, ya teman-teman ya. Nggak ada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk antum bernafas, ya ayyuhalladzina amanu tanaffasu, nggak ada. Tapi kita bernafas. Bahkan di saat kita sedang tertidur kita bernafas. Bahkan di saat kita sedang bermaksiat kepada Allah, bahkan pada saat kita lagi ngantuk di pengajian, kita tetap bernafas. Bayangin kalau yang ngantuk jantungnya berhenti. Ada 14 orang yang meninggal di tempat ini. Ya, sudah saya hitung yang ngantuk ada 14. Ini yang laki-laki, yang perempuan tidak termasuk.
Jadi artinya berangkat dari situ, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Nah, bagaimana Pak Ustadz menjadikan ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan? Ini kayak akhwat pakai hijab, itu bukan karena kewajiban Pak Ustadz, memang saya butuh jilbab. Ya, kenapa? Kalau saya nggak pakai hijab, saya dilecehkan laki-laki, saya dihinakan laki-laki. Makanya saya pakai hijab Pak Ustadz, biar rambut lembab. Jadi kalau depan suami tuh enak. Ada suami datang tuh rambutnya nggak kering. Kalau nggak pakai hijab tuh rambutnya mekar. Udah kayak rambut singa gitu, mekar luar biasa. Tapi kalau pakai hijab depan suami tinggal tarik belakang, set. Ambil kipas, sentrong, rambutnya terkipai ke belakang. Luar biasa. Ya. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pakai hijab karena kebutuhan. Oh Pak Ustadz, ya Allah, semenjak pakai hijab hidupku lebih mulia. Semenjak pakai hijab preman gak berani goda aku. Semenjak aku pakai hijab, masya Allah, gak perlu diet. Iya kan? Ketutupan dengan jilbab. Kalau dibuka kan kelihatan belenduk, 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 belenduk. Lipatan perut bumi 7 lapis dengan 7 rupa, dengan 7 warna yang berbeda-beda. Jadi masya Allah, teman-teman, menjalankan ibadah. Aku tuh gak diwajibkan sholat pun akan sholat. Kenapa? Sholat itu kebutuhan. Kita butuh tenang, taklim, kebutuhan, masya Allah. Lah Pak Ustadz, oke, ini level yang tertinggi adalah bagaimana ketika kita mampu memiliki ibadah yang ibadah itu rasanya bukan kewajiban, tapi udah rasa seperti menjadi kebutuhan. Tentu kita harus memiliki cara dan strategi bagaimana menjadikan ibadah itu kebutuhan. Maka jadikan ibadah itu sebagai bagian dari kebiasaan, membangkitkan pola kebiasaan menuju pada amalan-amalan yang bersifat baik. Bagaimana membangun kebiasaan yang positif? Bagaimana membangun kebiasaan untuk dapat melakukan amal-amal soleh yang membuat kita semakin dekat kepada Allah? Maka di sini Ustadz ingin sharing ada beberapa item yang menjadi poin-poin kita untuk membangun kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah fokus pada satu kebiasaan terlebih dahulu. Kita tuh jeleknya ketika udah berhayal, berharap, itu kadang-kadang terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang dia tidak fokus. Fokuslah pada amal soleh yang hendak antum lakukan. Contoh, misalnya Pak Ustadz, saya mau fokus dulu, target saya bulan ini saya pengen menjadikan kebiasaan saya untuk mengaji. Ya udah, fokus di tilawatil Quran dulu. Apa yang memotivasi? Ada 3 item. Yang pertama adalah apa tujuanmu untuk membiasakan kebiasaan itu. Yang kedua, apa manfaat yang kau dapatkan. Dan yang ketiga, apa mudorot yang membuat engkau harus melakukan itu, kalau tidak itu akan menimpa dirimu. 3 item ini yang membuat kita akan fokus pada satu titik. Contoh, tadi Ustadz kasih contoh tilawatil Quran. Ya, pertama tadi Ustadz bilang, apa sih tujuan dari ngaji itu apa? Ada ucapan-ucapan motivasi yang indah. Saya pernah ketemu dengan kai-kai tua, ya kai-kai yang sangat tua, ya namanya kai pasti tua, ya kan? Si kai ini sangat tua, giginya saja teman-teman tinggal 2, hinggap di jendela, burung kakak tua. Akhirnya kai-kai ini datang. Ini kalimat yang sangat memotivasi. Pak Ustadz, saya mau belajar ngaji. Kai, mohon maaf ya, nggak ada tempat lagi untuk privat ngaji. Saya mau ngaji bahkan di TPA pun tidak apa-apa Ustadz. Tapi kai sudah tua, kai nggak malu sama anak kecil. Perhatikan kalimatnya, Pak Ustadz, dari kecil sampai setua ini, oksigen yang aku hirup oksigennya Allah, air yang aku minum air dari Allah, tubuh yang aku gunakan milik Allah. Maka betapa jijik dan hinanya diriku di hadapan Allah kalau aku tidak mampu melafalkan ayat-ayat Allah. Tuh teman-teman, jadi dia udah punya motivasinya. Itu dulu tujuannya. Kalau orang nggak punya tujuan, nggak akan termotivasi. Yang kedua, manfaat apa yang kau dapatkan dari tilawah itu? Maka belajar tentang fadilah, fadailul amal, fadilah amal. Browsing di internet, tanya dengan ustadznya. Apa sih fadilahnya mengaji? Fadilah untuk diri sendiri, ternyata ngaji bisa jadi syafaat yang menolong kita ke dalam surga. Fadilah untuk orang tua, ternyata siapa punya anak bisa mengaji, mengamalkannya, syukur-syukur menghafalkannya. Di hari kiamat anak ini akan membawa mahkota berwarna hijau
yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, diletakkan di atas kepala orang tuanya. Antum bahagia nggak punya orang tua? Naudzubillah, naudzubillah, masuk ke dalam api neraka. Kemudian antum yang ngaji tadi teriak, ya Rob, mereka orang tuaku, mereka sudah mendidik aku, ya Allah, aku tidak ikhlas mereka masuk neraka. Maka tangan kita inilah yang akan menarik baju bapak ibu kita dan meletakkan mahkota hijau di atas kepalanya ketika kita berjumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu nanti termotivasi, oh ya Allah, punya tujuan. Dan yang ketiga, apa bahayanya orang yang nggak ngaji? Nah, jadi manusia ini kadang-kadang perlu ditakut-takuti, ya. Apa bahayanya orang yang nggak ngaji? Ya Allah, nanti kalau aku nggak ngaji gimana ya? Ketika di akhirat aku berkata, ditanya kitab sucimu apa? Al-Quran. Quran datang. Kata Quran, emang siapa Allah? Perasaan nggak kenal deh. Itu kan sakit banget, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, maka menjadi fokus yang pertama. Ayo kita buat tematis. Bulan ini apa targetnya? Ngaji tilawatil Quran. Monggo ditekunin yang benar, sehingga nanti ketika kita udah mulai membiasakan, lama-lama akan menikmati. Nanti akan dijelaskan di sesi di apa poin berikutnya. Itu yang pertama. Jadi fokus pada satu kebiasaan terlebih dahulu, jangan nyabang. Kita tuh seringnya gitu, pengen ini, tapi nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang sukses. Kebanyakan keinginan akhirnya cuma menjadi hayalan belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, tempelkan kebiasaan barumu pada kebiasaan yang sudah lama, yang sudah terjadi. Contoh, tadi Ustaz ngasih contoh apa tadi? Ngaji. Ketika udah punya kebiasaan ngaji, nanti tempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lamamu. Contoh, tadi ngaji, Pak Ustadz apa ya? Aku mau target berikutnya sholat tahajud, Pak Ustadz. Aha, pas dengan ngaji. Yang tadinya udah ngaji, ya kan, bacaan makrot udah bener, apalagi punya hafalan. Tahajud malam-malam, loh, tahajud kan boleh dikerasin suaranya ya. Tahajud itu boleh dikerasin, boleh dipelanin. Kata Bunda Aisyah, ditanya seorang sahabat, wahai Aisyah, bagaimana Nabi membaca di sholat tahajudnya? Aqra'a sirran am qara'a alaniyatan? Apakah Nabi membaca sir atau jahron atau alaniyah, terang-terangan? Kata Aisyah, kadang-kadang Nabi keras, kadang-kadang Nabi pelan. Kemudian beliau berkata, falhamdulillahilladzi ja'ala fil amr sa'ah. Maka segala puji bagi Zat yang telah menjadikan perkara ini memiliki kelapangan. Maka ngaji. Aku udah biasa ngaji, Pak Ustadz, udah punya hafalan. Kalau biasanya bacanya itu qul huwallahu ahad terus, sekarang karena udah program ngaji dipertemukan dengan tahajud, berubah alhamdulillah menjadi inna a'toina, ya. Sama aja itu ya. Pak Ustadz, saya belum ngapalin. Tahajud kan sunahnya panjang. Boleh nggak pegang Quran begini? Boleh. Jangan Quran, pegang HP begini pun tidak apa-apa. Boleh. Ketika sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Hadisnya apa Pak Ustadz? Hadis Aisyah. Bunda Aisyah mencontohkan di sholat sunnah, beliau membaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat yang panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nangis luar biasa. Syahdu Pak Ustadz, ada telepon masuk, ya Allah, hilang Qurannya, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ngaji Qurannya. Jadi nyambung. Jadi tempelkan kebiasaan lama tadi, nanti dikaitkan dengan kebiasaan baru. Tadi udah ngaji, sekarang tahajud, digabungin. Jadi nanti sekaligus. Contoh lagi misalnya gini, Pak Ustadz, aku tuh kalau pagi ada waktu kosong biasa itu browsing nonton YouTube. Tapi ceramah-ceramah Pak Ustadz, oke, itu kan kebiasaan, udah jadi kebiasaan dan itu bagus. Mendengarkan kajian-kajian di YouTube, oke, bagus. Apalagi Kopi Mocha TV, ya. Dan jangan lupa di subscribe. Jadi luar biasa. Teman-teman yang berbahagia, nonton YouTube keren. Tapi Anda nontonnya ngapain? Anda begini nontonnya. Sekarang sudah jadi kebiasaan nonton YouTube ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang mu'tabaroh, yang bisa dipegang, yang moderat. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz dan Ustadz-Ustadz lainnya yang bisa kita pegang secara bajik dan secara baik.
Ya, teman-teman yang berbahagia, alangkah indahnya ketika itu udah jadi kebiasaan, tempelin dengan kebiasaan lain. Apa itu? Nonton YouTube jangan sambil duduk, nonton YouTube sambil treadmill. Ya, sambil nonton YouTube, YouTube-nya terdepan, dengerin ceramah sambil treadmill. Kalian tahu treadmill nggak sih? Kasian banget ya. Biasa lari-lari di sawah kayak gitu tuh, nggak ngerti dia. Sambil treadmill, ya, sambil treadmill sambil dengerin. Pas YouTube-nya iklan ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Jadi seluruh tubuhnya memberikan nilai manfaat. Itu maksud yang kedua tadi. Tempelkan habitmu yang baru kepada habit yang lama, sehingga nanti kita bisa melakukannya dalam satu paket yang sama. Itu contoh begitu. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah istiqomah, atau yang kita kenal dengan konsistensi diri. Jadi teman-teman, ada pepatah orang zaman dulu tuh bilang apa? Bisa karena terbiasa, atau bisa karena. Cuman problemnya biasanya tuh berapa lama? Ini sebuah penelitian, tidak ada kaitan dengan Quran maupun hadis, tapi saya pikir bisa dipercaya. Tapi percaya tidak mau percaya terserah Anda. Toh saya bukan caleg yang butuh kepercayaan Anda, ya kan? Tampaknya kalian nggak percaya, ya sudah, kalau gitu kita lewatin aja. Kemudian berikutnya yang keempat, ya kalau kalian percaya saya jelasin. Orang belum ngomong kok percaya? Dengerin dulu baru percaya, mas. Nggak boleh begitu. Jadi manusia nggak boleh gampang terpercaya. Kadang-kadang kalian gampang percaya, gampang ikut-ikutan. Manusia itu kan gitu, gampang terpengaruh, gampang terprovokasi. Nggak percaya? Kayak gini, nanti habis pengajian kita keluar bareng-bareng di pinggir jalan raya, itu kan ada pohon tuh. Semua nih warga ngapel bareng-bareng, kita lihat pohon ke atas begini. Saya yakin jalanan macet. Tiap orang lewat, ada apa? Ada apa? Katanya ada ular, mas. Mulai hoak muncul, hoak muncul. Mana ularnya? Nggak tahu, udah lewat kayaknya. Manusia tuh gitu, gampang sekali terprovokasi. Ya, jadi teman-teman gimana nih? Bisa jelasin nggak? Bagaimana kita komitmen? Ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Cuman problemnya berapa lama kita biasa? Penelitian terbaru dalam bidangnya menyebutkan kita membutuhkan 30 hari untuk bisa menjadikan ini kebiasaan. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin menjadikan ini bukan hanya kebiasaan, tapi kebiasaan yang merasuk, yang disebut dengan apa? Alam bawah sadar. Ya, tahu alam bawah sadar? Jadi mohon maaf ya teman-teman yang berbahagia, ketika antum naik motor, jujur sama Ustaz, kan masang helm, masukin stang kunci, starter atau injek gas dari belakang, itu semua terjadi dalam keadaan sadar atau nggak sadar sebenarnya? Hah? Kalian bisa ngomong nggak sih? Iya, sadar nggak itu? Enggak. Kalau sadar tuh harusnya ada aturannya. Pertama-tama masukkan helm ke kepala, kemudian masukkan klik, masukkan kunci, tarik ke atas, starterkan. Nggak ada aturan. Anda bahkan sambil ngobrol bisa itu. Iya loh mas, kemarin tuh aku ke sana, kemudian tuh aku ini jalan sendiri nih. Maka kadang nggak tahu kuncinya siapa dimasukin ke sini ya. Oh nggak jalan, ternyata kunci masjid. Jadi teman-teman yang berbahagia itu terjadi di bawah alam bawah sadar. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena udah terjadi proses di bawah alam bawah sadar, dan itu membutuhkan 66 hari. Allahu Akbar. 66 hari. Dan pada level yang ketiga akan menjadi sesuatu yang bukan hanya kebiasaan, bukan hanya di bawah alam bawah sadar, tapi menjadi psikis Anda, karakter diri Anda itu setelah melewati 254 hari. Jadi urutannya, yang pertama berapa tadi? 30 hari. Itu menjadikan kebiasaan. Naik level 30 hari menjadi alam bawah sadar Anda, itu butuh berapa hari? 66 hari. Naik lagi level menjadi psikis, menjadi karakter hidup Anda pada umur berapa? Pada berapa hari? 254 hari. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu dulu ingat sekali Ustadz waktu pertama kali mondok, Masya Allah ya, pertama kali mondok itu dulu kita sebelum mondok nih anak mama-mama begitu, apa-apa manja. Mondok jam 3 dibangunin sholat tahajud jam 3 teman-teman. Pertama itu bukan cuma ngantuk, sampai nangis, sakit kepala, tapi karena terbiasa
Di hari yang ke-30 kita udah nggak ngerasa ngantuk. Di hari yang ke-66 bukan nggak kerasa ngantuk, tapi memang bangun-bangun sendiri. Bahkan tidur jam 1 pun, jam 3 pasti bangun. Jam 3 pasti bangun. Kenapa? Karena udah mulai merasuk di bawah alam bawah sadar. Ya, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti udah menjadi kebiasaan sampai 254, di hari itulah Anda udah nggak membutuhkan lagi keinginan. Pokoknya bangun-bangun sendiri, dijadikan kebiasaan, pasti bangun, ke toilet, wudu, mandi, olahraga, balik ranjang, tidur lagi. Ya, bukan, itu nipu malaikat, itu kurang ajar, kurang ajar. Aku ketipu ji, bisanya ces. Ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 30 hari menuju pada kebaikan. Target tahajud 30 hari full dibuat tahajud, nanti akan menjadi kebiasaan. Target 30 hari full dibuat ngaji, nanti akan menjadi kebiasaan. Tuh, ibadah itu sebenarnya kalau kita belajar, kebanyakan ibadah itu candu, teman-teman. Serius, ibadah itu candu. Loh, kenapa kita ngajinya susah? Karena kita nggak berani memulai untuk mengaji. Kemarin Ustadz baru saja turun dari umroh. Alhamdulillah, teman-teman, ketika di sana Ustadz bilang sama teman-teman, tolong ya teman-teman, saya minta amalannya selama di Makkah dan Madinah kan 9 hari. 9 hari yang 2 kan perjalanan, berarti kan tinggal 7 hari. 7 hari ini saya minta 30 juz hatam, 30 bagi 7 itu sekitar 4, sekian. Berarti per hari Anda harus membaca 4, sekian. Ya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Mereka mengeluh. Apa yang terjadi? Subhanallah, 3 hari berikutnya, belum 7 hari, 3 hari berikutnya ada orang jemaah datang ke kamar saya, Pak Ustadz terima kasih, saya udah hatam dalam waktu 3 hari. Ternyata baca Quran itu nikmat sekali. Betul kata Pak Ustadz, pertama baca berat luar biasa, setan nongkrong di situ, ditongkrongin. Kita baca Quran itu yang kelihatan tuh PUBG. Bayangin loh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditongkrongin antum. Kalau antum udah ngelawan, enggak, aku tetap mau ngaji, dibuat ngantuk, ditiupin matanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana tadi ya? Ulangin lagi dari atas, begitu. Dibuat begitu. Nanti ketika udah nggak ngantuk, mulai HP bergetar. Setan tuh luar biasa. Ya, setan ini maha cerdas. Oh iya teman-teman, makanya hati-hati dengan godaan setan. Nah, berangkat dari situ konsisten, lawan itu. Saya sering bilang ibadah itu candu, mirip kayak narkoba. Kemarin tuh ada saya menemukan sebuah berita, seorang wanita yang berani menjual keperawanannya supaya dapat duit untuk apa? Hanya untuk beli narkoba. Kalau orang yang otaknya waras seperti antum sekalian ini pasti mikir, ya itu tadi kok begonya, mau-maunya, gara-gara gitu doang akhirnya dia merelakan keperawanannya. Saya bilang, Mas, mohon maaf, Mbak, mohon maaf ya, kamu ngomong begitu karena kamu nggak pernah nikmati nikmatnya narkoba. Kalau orang udah nikmati narkoba, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh karena candu. Sama seperti orang yang candu ibadah, dan kodratnya Allah, orang yang bisa menikmati nikmatnya ibadah tidak akan bisa mampu menikmati nikmatnya maksiat. Dan orang yang diberikan kemampuan menikmati maksiat tidak akan mampu menikmati nikmatnya ibadah. Ini taklim ini bagi orang yang nggak punya iman, ini beban. Tapi buat antum sekalian, masya Allah, malam minggu hujan-hujan, gerimis-gerimis, udara dingin, ini kayak begini, ini paling asik kalau kita di rumah nongkrong makan bakso sambil nonton TV, baksonya yang panas, ada tetelan-tetelan yang kenyil-kenyil itu, masya Allah. Mihunnya itu kalau disedot itu nyelorot set, diperas jeruk nipis yang kecut itu di mulut, itu segernya luar biasa. Bawang merahnya yang kering, saus tomatnya yang banyak, kecapnya kental, wih, itu dimakan sambal yang merah, kerupuknya kerupuk unyil, minumnya minum es degan, makannya di pinggir pantai, kena tsunami meninggal dunia ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, oke ya. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman yang berbahagia, antum bisa menikmati ibadah, antum bisa menikmati taklim, antum nggak bakal bisa menikmati nikmatnya maksiat, nongkrong di melawai, itu nggak ada nikmatnya bagi orang yang beriman.
Tapi sebaliknya, orang yang bisa menikmati nikmatnya maksiat, dia nggak akan bisa nikmati apa yang antum rasakan. Kebalikan, kalau tadi kita membodohkan orang pakai narkoba, sama mereka juga mungkin yang di Malawi itu mikir, ya itu bro ya, anak muda, masih ganteng, masih cantik, nongkrong di masjid, Namira cuman dengerin Agus Khairul Huda lagi berceramah, bego amat sih mereka itu. Paling mereka merasakan begitu, tapi dia nggak tahu nikmatnya duduk di pengajian. Luar biasa, duduk di pengajian, nyender di tembok ngantuk, subhanallah. Ya. Mas masih muda kok ngantuan gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita ya. Artinya kalau kita belajar, istiqomah itu muncul karena antum ikhlas. Ikhlas itu muncul, dengerin, karena antum sudah mencintai. Antum cinta itu karena antum terbiasa. Antum terbiasa karena antum sudah berani mencoba. Maka cobalah, akan terbiasa. Terbiasa akan jatuh cinta. Ketika kau cinta, engkau akan ikhlas menerima dia apa adanya. Paham? Jadi begitu. Teman-teman yang berbahagia, kata kuncinya apa tadi? Kerjakan. Coba. Ketika engkau mencoba, engkau akan menikmati. Ketika engkau menikmati, engkau akan jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, engkau akan konsisten dan istiqomah. Ikhlas itu membuat anda istiqomah. Itu maksudnya. Sehingga berangkat dari situ, ibadah apapun tidak ada yang berat. Allah ketika menjadikan ibadah, Allah tuh udah tahu kalau itu cocok buat antum semua. Ibadah apa yang berat? Puasa Pak Ustadz, kita nggak makan dari subuh sampai malam. Allah udah tahu itu mudah. Yang membuat berat itu apa? Karena antum udah mencoba. Buktinya Ramadan 1 bulan full kita bisa puasa kok. Sholat tahajud itu berat Pak Ustadz. Kata siapa? Saya kemarin umroh, salah satu yang saya bimbing mantan preman kelas kakap, badannya tato semua. Makanya pas lagi ikhram saya bilang, ketek kanan yang kebuka. Nggak mau Pak Ustadz, ketek kiri aja. Kanan, kiri aja Pak Ustadz. Pakai nawar, kanannya tato semua Pak Ustadz. Ya, pakai tatonya itu fucek ke yau. Ya Allah, tahu fucek nggak sih? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, antum tahu nggak, kalau tahajud di Masjidil Haram, belum ada orang yang datang ke masjid, dia yang pertama kali datang. Maksudnya dari rombongan kita ya, dari rombongan kita setiap jam 3 malam itu selalu tahajud di Masjidil Haram. Saya tanya, hari ketiga, hari keempat, ini baru ketiga loh, belum hari ke-30, gimana mas rasanya tahajud? Enak Pak Ustadz ya. Ternyata enak Pak Ustadz ya. Loh, ibadah itu begitu. Itu mbak-mbak yang belum pakai jilbab, jangan dihina loh ya. Mereka itu begitu, kenapa? Karena mereka belum tahu nikmatnya berjilbab. Antun semua ini para wanita punya tugas untuk membuat mereka berjilbab. Di sekolah adain acara hijabs day, adain. Yang belum berhijab panggil, mbak, kamu belum berhijab ya, mau nggak mendapatkan challenge, tantangan dari kami? Apa? Kami akan hijabi anda. Oh enggak, aku nggak hijaban. Bukan, ini bukan nyuruh kamu berjilbab, cuman dijilbabin doang, nanti dibuka lagi nggak apa-apa. Serius, dipoto dulu, cekrek. Nah, jilbabin, foto lagi, cekrek. Kasih 2 foto, tempelin di kertas, before and after. Pas lagi nggak pakai jilbab, jangan diedit, yang jilbaban diterangin mukanya. Tuh kan cantik kan? Iya, aku cantik banget. Paham ya? Itu foto before and after. Jadi dari situ dia mencoba. Ternyata jilbab itu cantik mbak ya. Udah gini aja, aku punya jilbab, kamu pakai dulu. Ini nggak konsisten, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa, pakai aja. Kapan nggak suka lepas. Dakwah itu begitu loh mbak. Nggak bisa, rambutmu itu neraka. Iya kak, aku belum siap pakai jilbab. Neraka, jahanam. Mana ada orang berani kayak begitu? Dakwah itu yang menyenangkan, ya, jangan menggurui tapi menasihati. Sebagai seorang sahabat yang baik, itu maksudnya seperti itu. Maka teman-teman dicoba dulu, insya Allah akan menjadi mudah. Kemudian yang keempat, memulai dari yang kecil. Kita tuh suka gitu, Pak Ustadz aku mau sedekah tapi duitku cuma dikit. Sedekah nanti aja Tati ya, aku kumpulin duitnya setahun baru nanti kan banyak tuh. Nggak usah, kapan punya duit sedekah. Semakin kau memolor-molor sesuatu yang baik, semakin setan mampu menguasai dirimu. Paham ya? Sedekah itu nggak butuh banyak ya, jangan dilihat dari jumlahnya. Oh Pak Ustadz jangan lihat dari jumlahnya. Iya, yang penting banyak tapi ikhlas.
daripada sedikit tidak ikhlas. Bukan jumlah, yang penting banyak tapi ikhlas. Dan nggak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Ya teman-teman yang berbahagia, seperti itu. Dari yang kecil, sedekah yang paling gampang. Gimana sedekah yang gampang? Datang ke pom bensin, bang, bang 18.000, tanggung amat mas, 20 kali, nggak usah bang, 18 aja. Ya udah, ini 18. Oh ini duitnya 20 bang, kembalian 2.000 mas, ini nggak usah, buat abang aja. Langsung kabur. 2.000 ini bisa jadi nyenengin hatinya orang itu. Gara-gara 2.000 ini bisa-bisa itulah yang menyebabkan antum masuk surga. Kita nggak pernah tahu kita masuk surga gara-gara apa. Kayak begini nanti warga ngapel semuanya masuk surga, insya Allah. Pas di surga ketemu malaikat, kat, sini kat. Ada apa Ces? Aku masuk surga pasti gara-gara aku rajin ngapel. Oh enggak. Pasti gara-gara aku suka nyatet omongannya Pak Ustadz ya? Enggak. Lah terus kamu tuh masuk surga hanya karena kamu pernah ngasih susu beruang di pengajian di depannya Ustadz. Ya. Jadi artinya gara-gara susu beruang yang kecil doang, ya kan? Udah nggak usah, udah telat, nggak usah ya. Udah nggak nafsu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jadi hanya karena susu beruang yang kecil itulah dia masuk surga. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Maka berangkat dari situ jangan remehkan amalan yang kecil. Berangkat dari yang kecil. Ngaji Quran Pak Ustadz, mau ngaji Quran sebulan hatam itu berat ya Pak Ustadz. Ya sudah, dikurangin lah, cukup 1 juz per hari, insya Allah jauh lebih mudah. Jadi tiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz, daripada hatam sebulan itu terlalu berat. Kalau sehari 1 juz itu berat, oke, saya memahami, kita kurangi ya, per sholat 2 lembar, insya Allah jauh lebih mudah. Ya, insya Allah dimudahkan. Kita mulai dari yang kecil ya teman-teman. Ngaji juga begitu, jangan ngerasa harus pintar dulu baru ngaji. Dakwah juga begitu, nggak mesti sempurna dulu baru dakwah. Kalau orang dakwah itu wajib sempurna, jangan antum yang ngomong depan antum ini pun tak pantas untuk berdakwah. Berdakwah bukan nunggu sempurna, tapi dakwakan kebajikan. Lantas saya malu untuk berbuat apa yang saya larang. Teman-teman hati-hati ya, jangan tinggalkan sedekah. Kemudian Ustaz nggak sedekah, ada orang miskin, oh, Pak minta Pak, dalam hati itu akan ngomong sendiri loh teman-teman. Hai Agus Syarul Huda, kau kemarin ceramah di Namilah, kau bilang pada anak-anakmu, kau bilang kepada anggotamu, bersedekahlah. Sekarang kau udah sedekah, hina kali kau. Nah dari situ jadi motivasi. Kalian juga gitu. Hai teman-teman, jangan pacaran. Kenapa? Hari gini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Hei kau, hari gini masih pacaran. Apa kata akhirat? Tapi aku belum bisa meninggalkan masa lalu aku. Masa lalu itu adalah bayangan. Bayangan itu kalau di depan, kau mengejar bayangan, itu akan susah. Semakin kau lari, bayangan itu akan semakin lari. Tapi berbalik badanlah engkau dan berjalanlah, biarkan bayangan itu yang mengikuti dirimu. Jangan engkau mengikuti bayangan itu. Kenapa? Hidup kita harus penuh dengan optimisme diri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang ke depan kita hadapi dengan gerakan restorasi perubahan bersama Partai Banteng Kesetanan. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, termasuk yang sibuk menyiapkan susu beruang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jelas ya, mulai dari langkah kecil. Pak Ustadz, aku masih pacaran. Pak Ustadz, aku masih pacaran. Aku mau meninggalkan. Dari apa Pak Ustadz? Mulai langkah kecil, ambil HP, putusin langsung, jangan nunggu nanti. Katakan, Beb, bukan maksud hati ingin melukai perasaanmu, tapi sungguh aku ingin kembali kepada Tuhanku. Datang dia ke rumah. Pak Ustadz, kata Ustadz orang hijrah itu akan diberkahi Allah. Betul, saya putusin pacar saya Pak Ustadz. Terus sekarang dia udah punya pacar baru, saya malah jadi jomblo Pak Ustadz. Kenapa dia laku? Karena dia barang murahan. Beda sama kamu barang mahal ya. Barang murah itu cepat laku. Sehingga teman-teman yang berbahagia, mulai dari yang kecil. Ingin nulis Pak Ustadz artikel, nggak usah nulis 1 lembar, cukup 1 paragraf. Dari yang kecil, nanti antum akan merasa nikmat dengan yang kecil, dan lama-lama antum akan menjadi orang yang semangat dalam apa yang antum lakukan itu. Yang kelima, temukan cara mengatasi hambatan.
Maksudnya apa Pak Ustadz? Setiap kebaikan pasti ada hambatan. Setiap kebaikan pasti ada hambatan. Makanan apa sih yang enak tapi tidak ada nggak enaknya? Sebutin. Durian senikmat itu, untuk bisa makan kita harus membuka dulu kulitnya. Tangan kita merah, ya kan? Perjuangan makan kepiting itu lezat, tapi harus menggigit dulu. Kretek. Alhamdulillah gigi kita yang patah, ya. Untuk bisa makan nasi aja teman-teman, perjuangan nasi ditanam, tumbuh, nasi itu digebukin dulu, baru nanti terpisah dengan kulitnya, berasnya baru dimasak, masaknya pun capek, keringetan luar biasa, udah masak, iseng lagi digoreng, udah nasi matang digoreng lagi, nasi goreng, ya kan? Jadi teman-teman perjuangan tuh luar biasa. Jadi artinya dalam menuju kebaikan pasti banyak tantangan. Saya mau tahajud, tantangannya ngantuk. Temukan tantangan ngantuk. Kenapa saya ngantuk? Oh berarti saya butuh adanya jam alarm. Alarm yang untuk menghidupkan saya, membangunkan saya untuk bangun tidur. Pak Ustadz pakai alarm tapi masih juga belum bangun. Berarti ada orang yang membangunkan Anda. Siapa itu? Pasangan. Makanya cepat menikah. Momentumnya pas, cepat menikah, datang dia taruh sini, luar biasa. Kayak teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, cari pasangan. Insya Allah jadi barokah, pasangan yang membangunkan kita. Pas dapat pasangan bangkong juga, cocok sudah. Namanya pasangan bangkong, gitu ya, teman-teman yang berbahagia. Temukan hambatannya apa? Pak Ustadz saya ingin membahagiakan suami, hambatannya apa? Muka yang jelek, dandan. Tapi dandan nggak usah berlebihan, biasa aja. Ada orang dandan sampai puluhan miliar. Ada operasi kulit itu, mata sipit dibelototin, rambut keriting dilurusin, hidung pesek dimancungin, mulut lurus dimonyongin. Ada saja saya bilang, perempuan gak usah terlalu sering dandan mbak, ya, karena kecantikanmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi kesolehahanmu akan membuat laki-laki menetap. Jadi teman-teman, masuk Pak Eko. Jadi apa yang membuat hambatan? Ngaji kurang waktu Pak Ustadz. Pastikan bahwa 1 menit atau minimal 5 menit sebelum tidur kita ngaji dulu. Jadi kita buat target-target seperti itu. Kemudian yang keenam, ceritakan kepada orang lain tentang caramu berubah. Ya kayak tadi tuh, Mas, aku dapat pengajian, aku udah berubah. Ternyata kata Pak Ustadz Agus caranya begini, begini, dan begini. Kenapa sih Pak Ustadz ngomong begitu? Itu bukannya sombong, bukan. Itu namanya tahaddus li nikmah, menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Tujuannya apa? Bukan sombong, tapi memotivasi. Lah kalau aku saja udah menceritakan kebaikan ini kepada orang, berarti jiwa kita akan terbakar untuk terus menjalankan kebiasaan baru yang berikutnya. Ya, ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, berikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Ngerti maksud Ustaz? Contoh ya, saya Pak Ustadz buat target tahajud. Kalau 30 hari ini saya full tahajud full, saya akan coba makan-makan yang enak, saya siapin dana. Gak apa-apa itu, menghibur diri sendiri. Makan di warung-warung aja, gak usah yang mahal-mahal ya. Kayak Ustadz itu kan senengannya makan di warung lesehan-lesehan aja, di warung Dandito, warung Kenari, warung The Cafe, Biro Laut, Roti Tiam, Bondi, Novotel, paling gitu-gitu aja ya. Jadi teman-teman, susah ya ngomong sama orang gak punya duit kayak kalian begini. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, teman-teman yang berbahagia, kerjakan bersama-sama. Tadi udah disampaikan Mas Khalis kan, kita ini mau hijrah, berat sendirian, maka kita butuh partner. Apapun kebaikan kalau dilakukan bersama-sama itu akan jauh lebih ringan. Sholat tahajud malam Ramadan, qiyamul lail di masjid bareng-bareng sama di rumah sendirian, jujur lebih ringan mana? Di masjid bareng-bareng, ya kan? Jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, kerjakan bersama-sama. Apapun yang bersama-sama itu akan membuat jadi ringan dan jadi lebih mudah. Makan bareng-bareng, beda rasanya teman-teman. Makan sendiri nggak nafsu, bareng-bareng itu bisa jadi nikmat dan rasanya luar biasa. Itu tadi 8 item, dan yang ke-9 ditambah 1 lagi, duduk di dalam majelis ilmu. Agar apa? Agar kita selalu mendapatkan charger ya,
dari omongan Ustadz yang seperti ini antum dapat ilmu, alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, kadang-kadang ilmu itu nggak cuman pengetahuan ya, tapi ilmu itu kadang-kadang juga nasihat yang membuat kita termotivasi. Seperti Agim, sahabatku, kita teh tidak boleh sombong. Sombong itu teh dilarang. Pertanyaan Ustadz, siapa di sini yang nggak tahu kalau sombong itu dosa? Kan antum sudah tahu juga. Tapi kenapa dengar ucapannya Agim kok terasa syahdu gitu? Karena kita manusia itu butuh nasihat. Itu baru Agim, apalagi Agus. Allahu Akbar ya. Baik, itu tadi 9 cara untuk menemukan kebiasaan yang baik, dan itu menjadi nilai kualitas iman kita pada level yang ketiga, menjadikan ibadah sebagai apa tadi? Kebutuhan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, saya mau bercerai dan sudah putus sidang. Secara Islam apakah masih bisa kembali meski secara hukum sudah resmi bercerai? Kalaupun tidak bisa, saya ingin memperbaiki diri, langkah-langkah apa yang seharusnya saya lakukan supaya cepat move on? Mohon doanya untuk kebaikan kami, amin. Gini teman-teman, antum harus membedakan mana area agama dan mana area administrasi negara. Paham? Tidak semua, kadang-kadang gini, secara hukum agama sah, secara hukum pemerintahan dianggap tidak sah. Secara hukum pemerintahan dianggap sah, secara hukum negara secara hukum agama dianggap tidak sah. Dan yang menjadi patokan kita tentunya adalah hukum agama. Contoh, laki-laki bilang, "Dek, aku cerai kau." Secara hukum Islam kalimatnya sorry, jelas jatuh cerai. Selama diucapkan dengan sadar. Selama diucapkan dengan sadar tanpa paksaan, itu jatuh cerai. Walaupun belum masuk sidang. Kecuali kalau bahasanya bahasa kinayah, sindiran. Nah, itu nanti butuh niat, nanti disumpah depan hakim. Kamu bukan apa-apaku lagi, menyalah engkau dariku. Tak sudi aku memandang wajahmu. Pulang kau ke rumah ibumu. Ranjang ini haram bagimu. Dapatkan kaset dan VCD-nya di toko-toko terdekat. Yang begini tadi itu kinayah, bisa bermakna cerai, bisa pula bermakna tidak cerai. Ya, contoh, bisa bermakna cerai, pulang kamu ke rumah ibumu. Dalam hati niatnya pulang, artinya cerai, pisah, cerai di mata Allah. Tapi pulang kamu ke rumah ibumu, wong di rumah ibumu ada acara kok kamu nongkrong di sini. Itu berarti istrinya malas. Ranjang ini haram bagimu. Kalau maksudnya tidak mau berhubungan lagi, berarti pisah ranjang, berarti udah cerai. Ranjang ini haram bagimu. Aku beli di Informa mahal-mahal, badanmu gemuk sekali. Nanti rusak kasurku. Berarti suaminya pelit. Paham ya? Jadi teman-teman, kalau ucapannya cerai, cerai. Walaupun belum putusan sidang. Pak Ustadz, kalau saya udah cerai istri apa bisa rujuk kembali? Tergantung. Masih di dalam masa iddah atau tidak? Kalau masih di dalam masa iddah, Anda masih bisa rujuk. Dek, aku rujuk kau. Dan istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Cerai satu. Emosi lagi, aku cerai kau, rujuk lagi boleh. Yang ketiga, aku cerai kau, rujuk lagi tidak bisa, karena cerainya sudah tiga kali. Itu maksudnya begitu. Nah Pak Ustadz, kalau sudah lewat masa iddah gimana? Bisa pula rujuk, namanya masa iddah, rujuk dengan nikah baru. Nah di sini perempuan berhak menolak, dia kita rujuk, enggak. Kenapa enggak? Terserah aku. Bagusnya Ikam mencerai aku 3 kali jar. Sekarang Ikam hendak mengulangi lagi. Aku ini bukan layang-layang yang dapat kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Nah ini Pak Ustadz, kalau memang udah bercerai, apa namanya, kalau hukum sudah resmi ya, makanya saya nggak bisa jawab karena nggak jelas ini udah masa iddah atau belum. Kalau belum masa iddah masih bisa rujuk. Kalau udah masa iddah boleh rujuk, tapi dengan nikah baru. Kalau udah talak 3 nggak bisa. Sampai itu perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain, melakukan hubungan, bercerai normal, baru bisa rujuk lagi kepada suami yang pertama. Tuh ya. Nah kalau memang nggak bisa Pak Ustadz, bagaimana memperbaiki diri agar saya bisa cepat move on? Untuk cepat move on, teman-teman alihkan fokus Anda pada sesuatu yang lebih baik. Mohon maaf ya, untuk cepat move on itu begini. Yang pertama, jangan suka menoleh ke belakang, tapi lebih banyak menghadap ke depan. Karena semakin kita sering menoleh ke belakang, leher kita itu sakit. Ya,
Makanya kenapa di mobil kaca paling lebar ada di bagian mana? Bagian depan. Yang paling kecil di bagian belakang. Untuk melihat ke belakang kita hanya membutuhkan spion. Oke? Jadi kita boleh menoleh ke belakang bukan untuk mengenang, tapi untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Selebihnya kita akan fokus ke depan. Jadi yang mantan lewati, hai mantan, I'm sorry, aku udah manten, begitu. Satu. Yang kedua, jangan suka danga. Danga itu membuat kepala kita ngilu, banyak-banyak aja nunduk, bahagia tuh yang di belakang tuh nunduk, bahagia dia. Ya, manusia tuh nggak boleh danga. Danga itu apa maksudnya? Ya Allah Pak Ustadz, setelah pisah ternyata dia itu sudah menikah dengan laki-laki yang lebih sempurna dari aku, enak banget hidupnya. Anda danga gini, menderita hidup Anda, nunduk ke bawah. Lihat berapa banyak orang yang masih lebih hina dibandingkan Anda. Anda nikah, bercerai, sedih. Jomblo aja nggak ada yang sedih, santai-santai aja. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi kesimpulannya. Jadi sudah jatuh cerai, cerai. Yang diikuti hukum agama, bukan hukum pemerintahan. Ketika sahnya ijab kabul, maka setelah itu berpindahnya tanggungan dari orang tua ke suami terhadap istrinya. Bagaimana jika cerai, kembalikah ke orang tua atau istri menanggung diri sendiri? Kalau maksud Anda ini nafkah, memang betul, dia kembali kepada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya pada saudaranya. Tapi kalau masalah tanggung jawab terhadap dosa, itu tanggung jawab sendiri karena udah balik, udah dewasa. Ya, tetapi kalau maksud Anda di sini tanggung jawab secara nafkah, memang yang bertanggung jawab kembali kepada orang tua. Kalau orang tuanya itu ternyata juga nggak mampu, maka saudara laki-laki, saudara kandungnya yang akan menanggung kehidupannya. Ya, seperti itu. Pak Ustadz mau tanya bagaimana cara untuk meluruskan niat dalam beribadah? Jangan bengkok. Amalan apa saja yang mendatangkan cintanya Allah? Apakah perasaan selalu merasa amalan kita kurang itu baik? Jadi gini teman-teman, meluruskan niat itu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang bukan Allah itu pasti bengkok. Apapun. Pak Ustadz, aku mau hijrah, kenapa? Agar orang tuaku bangga kepada aku. Jangan. Hijrahmu kalau untuk orang tua, nanti naudzubillah kalau orang tuamu meninggal dunia, kamu pasti akan balik ke maksiatan lagi. Pak Ustadz, aku melakukan ini semua karena aku ingin membanggakan anak-anakku. Jangan. Nanti kalau anakmu menyakiti dirimu, kamu akan kembali pada maksiatmu lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf, kakinya pincang, nyandarnya di tembok beton seperti ini, jatuh enggak? Kakinya pincang, tapi nyandar di tembok beton, jatuh enggak? Enggak. Kakinya tegap, tapi nyandar di gubuk reot, jatuh enggak? Jatuh. Tahu sandaran itu siapa? Sandaran itu adalah tawakal kita. Jadi kalau Anda tawakalnya kepada beton, walaupun kakinya pincang, tegap kita berdiri. Tapi kalau tawakalnya kepada manusia yang lemah, seperti gubuk reot tadi, walaupun kaki kita sempurna, kita akan terjatuh. Jangan pernah berharap lebih dari manusia, karena engkau pasti akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Berharaplah kepada Allah, karena Dia yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amalan apa saja yang mendatangkan cintanya kepada Allah? Cinta Allah. Ya, semua amalan yang berdasarkan pada 3 perkara. Yang pertama adalah berdasarkan pada iman, karena kalau engkau beramal tanpa iman, pasti Allah akan menolaknya. Yang kedua, amalan yang berdasarkan pada ilmu atau yang disebut dengan ittiba, karena walaupun engkau punya iman, beramal soleh, tapi nggak punya ilmunya, sholatnya ngawur, puasanya ngawur, itu pasti akan ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga adalah amalan yang berdasarkan oleh ikhlas. Tidak ada harapan kepada manusia, murni kepada Allah. Ya, kalau udah begini, maka amalannya akan dicintai oleh Allah. Kalau belum 3 tadi, pasti ditolak sama Allah. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah perasaan selalu merasa amalan kita kurang itu baik? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung sudut pandangnya. Teman-teman, yang bagus mana? Yang tengah-tengah. Bainal khaufi war raja, bainal khaufi, di antara rasa takut, war raja, dan rasa harap. Anda kalau kebanyakan roja, berharap, nanti gini, pelacur aja gara-gara ngasih minum seekor anjing bisa masuk surga kok. Padahal pelacurnya hina, anjingnya hina, ngasih minumnya pun pakai sepatu, hina, tapi bisa masuk surga. Berarti aku nggak apa-apa ke Manggarsari asalkan bawa anjing sama bawa air minum.
itu orang kebanyakan roja. Tapi kebanyakan khauf, rasa takut juga tidak boleh. Ya kayak tadi jatuhnya, aku ini beramal kira-kira diterima nggak sih? Kayaknya nggak diterima deh. Ya Allah, kalau nggak diterima aku nanti masuk neraka. Kalau neraka badanku akan hancur. Gimana ya? Gimana ya? Anda nggak punya harap sama Allah, namanya suudzon kepada Allah. Jadi yang benar apa? Yang benar tuh begini. Aku beramal, mungkin amalku tidak sempurna, tapi aku sudah berusaha ya Allah, dan Engkau maha melihat terhadap apa yang ada di dalam hatiku, maka terimalah amal solehku walaupun mungkin ini tidak sesempurna yang kau harapkan. Gitu minta sama Allah ya. Jadi kalau selalu merasa amalanku kurang, jangan-jangan nggak diterima sama Allah, ini membuat kita jadi suudzon kepada Allah. Jadi yang seperti ini kalau berlebihan tidak baik juga. Kemudian berikutnya, Masya Allah, hukum puasa nisfus Sya'ban. Ulama memang berbeda pendapat teman-teman. Kenapa berbeda pendapat? Jangan ngomong nggak ada dalilnya ya, itu nggak boleh. Itu namanya kemungkinan dua. Pertama, dia bodoh terhadap dalilnya, atau yang kedua kemungkinan dia tahu dalilnya, tapi karena dia tahu ini berlawanan dengan keyakinannya, dalil itu ditutupi. Dua-duanya sama-sama salah, antara bodoh dengan tidak amanah. Katakan dalilnya ada, tapi ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Oke, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa lailatul nisfi min syahri Sya'ban," jika datang pertengahan malam daripada malam bulan Sya'ban, faqumu lailaha, salatlah di malam harinya, wasumu naharaha, berpuasalah engkau di siang harinya. Hadis ini ada, tapi ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Dan kalaupun hadis ini dikatakan dhaif, ternyata ulama berbeda pendapat lagi, apakah dhaif itu tidak boleh digunakan dalam perkara fadhailul a'mal, fadilah-fadilah amal. Ternyata ulama banyak yang menggunakan. Ulama muhaddisin kebanyakan menolak hadis dhaif secara mutlak, betul. Tapi ulama fikih kebanyakan menerima hadis dhaif sebagai fadilah amal loh ya. Fadilah amal itu bukan syariat, dia hanya fadilah. Kenapa saya bilang fadilah? Puasa nisfu Sya'ban itu walaupun tanpa dalil sebenarnya boleh dilakukan apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena jatuhnya tanggal 15, di mana tanggal 13, 14, 15 itu memang disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kalau mau lebih keren lagi, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu Nabi melakukan puasa. Bunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi menjaga puasanya seperti beliau menjaga puasa di bulan Sya'ban. Gitulah. Dan jadi engkau berdebat, ini puasa sesat, ini tidak puasa sesat, dan lain sebagainya. Padahal itu masalah khilaf. Ini bukan masalah bid'ah. Kayak apa ngomong masalah bid'ah? Tuh dalilnya ada, hanya saja ulama memang masih bersengketa dalam hal itu. Jadi kalau mau aman, puasanya jangan tanggal 15, puasa aja 13, 14, 15, selesai sudah. Ini puasa ini Sya'ban, mana ada Syahru Sya'ban? Ini puasa Ayamul Bid. Selesai. Kalau memang bisa dikumpulin, cari kesepakatannya, kenapa tidak? Paham ya? Oke. Apakah hadis datangnya dukhon di pertengahan Ramadan adalah hadis palsu? Ini teman-teman, wallahu ta'ala alam, saya belum merujuk hadis ini, tetapi masalah dukhon itu masalah tanda kiamat. Tanda kiamat itu masalah perkara yang bersifat gaib. Saya percaya kiamat, tapi saya termasuk orang yang kurang cocok kalau kita menggunakan ilmu cocoklogi terhadap tanda-tanda kiamat. Paham? Contoh, seperti salah satu tanda kiamat itu terbukanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina. Kalau kita ngomongin kapan ya terjadinya, dulu di zaman Sayyidina Umar pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar, dikuasai Muslim. Akhirnya dijajah lagi oleh pasukan-pasukan dari bangsa perang salib, dikuasai mereka, direbut lagi. Ya, direbut lagi oleh umat Islam, jadi milik umat Islam, sampai datang lagi pada tahun 1948 oleh orang-orang Israel, didatengin dan dijajah lagi. Nah, dulu waktu Umar memerdekakan, itu sudah banyak yang bilang, wow, ini tanda kiamat. Padahal sekarang faktanya Baitul Maqdis masih di tangannya orang Yahudi. Faham maksudnya ya? Jadi kita beriman saja terhadap tanda kiamat itu, beriman. Jangan suka memastikan ini Imam Mahdi sudah lahir. Betul, tetangga saya itu namanya Imam Mahdi. Ya, jangan Imam Mahdi, Imam Nahrawi pun sudah dipenjara. Ya,
Jadi teman-teman yang berbahagia, saya percaya dengan adanya dukhon karena itu ada di Quran, tapi memastikan bahwa dukhon terjadi di Ramadan tahun ini, gitu ya. Itu yang viral kan begitu tuh. Terjadi di Ramadan tahun ini. Saya berlepas tangan, wallahu taala a'lam bishawab. Bolehkah kita mengikuti amalan yang tidak ada Nabi kerjakan? Begini loh teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep amalan, ini panjang banget pertanyaannya ya, menghabiskan waktu ini. Kita kalau berbicara tentang amalan, apakah setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu akan menjadi haram? Itu masalah pertanyaan. Dan jawabannya ulama ternyata memiliki sudut pandang yang luar biasa dalam hal ini. Karena banyak perkara yang Nabi tidak pernah lakukan, tapi Nabi pernah ngomongin. Contoh, sholat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Saya bahkan pastikan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kenapa kita melakukannya bareng-bareng? Siapa yang melakukan itu pertama kali? Bukan Nabi Muhammad, bukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika dia datang, dia melihat orang lagi sholat sendiri-sendiri. Kata beliau, lau jumi'at ala qari'in wahidin, andai kata dikumpulin dalam satu imam yang sama, lakana ahsan, maka ini jauh lebih baik. Ini akan jauh lebih baik. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Umar memilih Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imamnya. Nah, waktu tadi sahabat sempat protes, Umar, bukankah ini perkara yang bid'ah? Kata Umar apa? Fa ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dari hadis ini teman-teman yang berbahagia, tentu kita nggak akan bersuudzon bahwa Umar melakukan bid'ah, dan itu wallahi suatu fitnah yang kejam. Umar tidak pernah melakukan perkara yang bid'ah. Nabi pernah nyontoin sholat tarawih berjamaah nggak? Halo? Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah enggak? Enggak pernah. Kenapa Umar berani melakukannya? Karena Umar pernah mendengarkan hadis, barang siapa yang sholat qiyamul lail bersama imam dan dia tidak bubar sampai imamnya bubar, maka kutibat lahu baqiyatul laila kullah, diberikan kepadanya pahala seakan-akan dia qiyamul lail di dalam satu malam penuh. Nabi nggak pernah bilang sholat tarawih, Nabi bilang sholat qiyamul lail. Tapi qiyamul lail itu teman-teman yang berbahagia, adalah salah satu anggotanya. Qiyamul lail itu adalah sholat tahajud, termasuk di dalamnya sholat tarawih. Ngerti maksudnya? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, apakah setiap yang tidak pernah dicontohkan Nabi kemudian langsung ditembak pada masuk perkara yang bid'ah? Kita harus klarifikasi, hati-hati loh. Menyesatkan orang Islam itu bagian dari kesesatan. Kalau orang yang disesatkan tidak sesat, Anda yang sesat. Hati-hati. Jadi makanya tidak bisa kita dengan semudah itu mengatakan yang tidak pernah dicontohkan Nabi langsung bid'ah. Diklarifikasi dulu. Kalau misalnya Anda tidak setuju, itu lain masalah. Ustaz, saya nggak setuju, nggak masalah. Sampai kotak infak yang digeser ini loh teman-teman, ada yang bilang ini bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Apalagi dikasih roda kayak begitu itu jauh lebih bid'ah. Nanti lama-lama pakai remote ya, kalau nggak dikasih nggak jalan dia, ting tong, kamu pelit begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, nah ini dicontohkan juga, misalnya ini disebutin sama penanya, misalnya tahlil, lagi-lagi tahlil, saya udah bahas 3 kali kalau nggak salah ya, dan saya udah katakan, kalau Anda katakan apakah tahlil ada di zaman Nabi, jawabannya tidak ada, pasti tidak ada. Kenapa tidak ada Pak Ustadz? Memang Nabi tidak pernah mencontohkannya. Lah pertanyaannya lagi-lagi kayak tadi, apakah langsung ditembak pada perkara yang bid'ah? Teman-teman tahu nggak sih tahlil itu apa? Tahlil itu lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Alhamdulillah namanya hamdalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad namanya sholawat. Subhanallah tasbih. Astagfirullah istighfar. La haula wala quwata illa billah hauqalah. La ilaha illallah namanya apa? Tahlil. Begitu. Nah tahlil ini kemudian dibaca, kemudian dikirim pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apakah pahalanya sampai atau tidak? Itu yang dipertanyakan. Abu Hanifah sampai, Imam Malik sampai, Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Yang mengatakan tidak sampai sebagian pengikut Imam Syafi'i.
Tapi sebagian lainnya pengikut Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi mengatakan juga sampai. Ceritanya begitu. Diambil pula rujukan tentang hadis pelepah kurma. Nabi Muhammad lagi jalan, ada 2 kuburan. Yang satu kata Nabi ini diazab karena dia kencing sembarangan. Yang satu ini diazab karena dia suka adu domba. Sama Nabi diambil pelepah kurma yang masih basah, ditancepin, ditanya sama sahabat, kenapa kau lakukan itu ya Nabi? Semoga selama daun ini masih basah, tasbihnya pohon ini dapat memberikan manfaat kepada mayat yang ada di dalamnya. Kata para ulama, Imam Nawawi dalam kalimatnya beliau mengatakan, kalau tasbihnya pohon kurma saja sampai kepada yang meninggal, apalagi tasbihnya orang hidup kepada yang meninggal dunia. Itu sudut pandang. Ustadz bukan belain, Ustadz cuma ngejelasin ini loh sudut pandangnya orang yang melakukan itu. Ustadz saya tidak percaya, tidak apa-apa, karena beramal soleh banyak kepada orang meninggal. Bersedekah untuk orang meninggal, ulama sepakat bilang sampai. Sedekah sampai. Nggak percaya, mati aja kau, ku sedekahkan. Nanti kirim, Pak Ustadz alhamdulillah udah sampai. Alhamdulillah, itu belum termasuk ongkir. Itu yang saya maksud dengan khilaf. Ya, makanya Masya Allah ada salah satu Ustadz Salafi namanya Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Beliau bilang, aku tidak bertahlil karena aku yakin tahlil itu nggak sampai pada yang meninggal dunia. Tapi kalau ada orang bertahlil, aku tidak berhak mengatakan itu sesat karena mereka memiliki dasar. Andai kata aku diundang, aku akan datang, hanya sekedar datang untuk memberikan ketentraman di hati saudaraku, tetanggaku yang sedang bertakziah. Aku tidak mau baca, aku tidak mau makan, tapi aku datang menghormati dia, karena salah satu kebajikan idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati seorang mukmin itu adalah kegembiraan, keimanan yang sempurna. Coba andai kata orang semua memiliki intelektualitas kayak beliau ini, kan keren ya, sedang kalian tidak punya ilmu, gayanya luar biasa, petentang ini haram, tapi Pak haram, Pak nggak bisa neraka itu ya. Kayak begitu tuh kayak apa kita ini mau berdakwah ya. Teman-teman, jadilah orang yang moderat. Kalau ada khilaf, pertama kali yang antum bayangin adalah ini pasti ada dalilnya, dicek sampai nanti pada mentok-mentoknya. Kalau nggak ada dalil, kita klarifikasi kepada yang mengamalkan. Begitu hukum mengikuti haul. Ini pertanyaan panjang-panjang jawabannya, pusing Ustadz ya. Gini teman-teman, saya singkat aja lah, ini karena masih banyak ini, jangan ditambahin, sudah habis ini ya. Baik, sampai ada yang kertasnya begini, coba, kasihan banget ya. Ini udah detik-detik menjelang kematian ini ya. Haul itu artinya tahun ya, haulun tahun. Kalau zakat itu ada nisab dan haul gitu ya. Zakat itu ada nisab dan haul. Haul itu artinya tahun. Maka digunakanlah istilah ini memang istilah baru, di mana ada ulama meninggal dunia, kemudian kita kenang kematian itu dengan cara apa? Kita duduk panggil ulama bareng-bareng, kita isi pengajian ya, kita isi pengajian, berdoa kepada Allah. Sampai di titik ini memang ulama berbeda pendapat. Apa beda pendapat? Yang pertama bilang tidak boleh karena itu tidak ada tuntunan. Walaupun sebenarnya kelompok yang pertama ini agak-agak lucu, karena kadang-kadang mereka tidak mau haul, tapi mereka mengadakan mengenang 1 tahun wafatnya Syekh Fulan bin Fulan. Padahal itu sama saja arti dari haul. Nah, mereka nggak setuju. Yang satu kelompok setuju. Saya tidak bahas hilafnya, saya lebih membahas pada apa yang salahnya saja. Yang ulama sepakati salah itu 2. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, apabila haul itu diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan bebacaan, mohon maaf ya, di pojok-pojok dikasih kemenyan agar ruh para wali ini datang dan lain sebagainya, yang seperti ini salah. Yang kedua, selama tidak ifrat dan tafrid berlebih-lebihan. Waduh, kalau kada datang kita ke haul ini Pang, kita nanti takutnya ketulahan Ustadz. Kalau kita tidak datang ke sini ketulahan, dan datang itu diatur tempatnya dari sini ke sini, mirip kayak manasik, mirip kayak ibadah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau cuma datang, sekedar datang, dan di acara haul tidak ada yang aneh, hanya isinya hanyalah ceramah bla 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 dan lain sebagainya, maka itu lain masalah. Maka ada 2 perkara tadi yang Ustaz jelaskan. Maka tadi ada bahkan seorang laki-laki yang ngomong di depan saya langsung, dia bilang saya akan datang haulnya Syekh Fulan, Syekh XXX, karena saya yakin bahwa dia jauh lebih bisa memberikan syafaat kepada saya dibandingkan Rasulullah SAW. Ada yang bilang begitu, dan itu jelas tafrid berlebih-lebihan. Cintai ulama sebatas seorang ulama, karena mencintai ulama bagian dari cara kita menuju surga, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
Ana mau tanya apa hukumnya jika ibu saya menikah dengan bapak saya? Ya pastilah bapakmu menikah dengan ibumu. Oh, ada lanjutannya. Tetapi dengan suaminya yang dulu masih dalam keadaan sah. Berarti poliandri. Poliandri haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Jadi nggak boleh perempuan tuh menikahi dengan dua laki-laki, kawin dengan ini, kawin dengan apa susu beruang, punya masalah, kabur, kawin lagi dia dengan aqua, statusnya belum dicerai dengan susu beruang, menikah dengan aqua, Squades, harganya agak murah, ya, kalau aqua agak mahal. Jadi teman-teman yang berbahagia, berarti perempuan ini punya dua orang suami. Walaupun kelihatannya udah nggak pernah kumpul sama yang pertama, tapi belum dicerai. Terus gimana, Tat? Harusnya Anda gugat dulu ke pengadilan, cari jalan keluar yang tidak keluar dari jalan. Jadi dalam status ini, mohon maaf ya, berarti ibunya menikah dengan dua laki-laki. Pernikahan keduanya batil, haram, tidak sah. Kalau Anda anak dari hasil pernikahan yang kedua, jika ibu saya menikah dengan bapak saya, ya berarti ini yang tanya ini, berarti dia anak dari suami yang kedua. Berarti di situ pernikahan ayah Anda tidak sah dengan ibu Anda. Sampaikan dengan baik-baik, ayah, ibu, saya mau mengklarifikasi sekali lagi, benarkah ketika ibu menikah dengan ayah, ibu belum bercerai dengan suami pertama? Iya, nak. Berarti pernikahan ini batil, ibu. Ibu masih menjadi istri dari suami yang pertama. Ibu bapak pisah, ibu kemudian gugat ke pengadilan bahwa suami saya tidak menafkahi saya, bla 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 bla. Pengadilan ketok palu. Setelah ketok palu, maka terpisahlah antara suami istri dengan yang pertama, baru nanti Anda melakukan nikah ulang dengan suami yang kedua. Begitu ya. Jika sholat tahajud sembari memegang Al-Quran, apakah pada saat sujud ditaruh atau dipegang sambil dijepit pakai jari? Ya Allah, gini ya, segitunya pertanyaan. Kan Anda ngaji begini, alhamdulillah, misalnya ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar, dipegang tetap begini, Allahu Akbar. Ketika sujud, Allahu Akbar. Jadi diberdirikan, jangan diletakkan begini sambil dipegang gini, karena posisinya biar tidak berubah dari halamannya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih keren, sebenarnya bisa pakai meja, Qurannya lebih besar, ngajinya lebih anteng. Lagi ngaji, mantap, syahdu, kena angin, takipai, set. Sadaqallahul azim. Ustadz, kalau sholat terus tiba-tiba kita menangis gimana? Tidak apa-apa, bagus. Menangis itu tidak apa-apa Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa Pak Ustadz? Ya karena memang justru itu teman-teman, bukan hanya tidak apa-apa ya, kalau kita belajar itu malah ciri-ciri penghuni surga ya. Menangis itu teman-teman, itu justru menjadi ciri-cirinya penghuni surga. Jadi sering-sering menangis, tapi menangisnya karena Allah. Kalian tuh sering tahajud menangis, sering Pak Ustadz, tapi menangisnya karena apa? Karena besok hari terakhir pembayaran kredit Adira yang kalau tidak dibayar motornya akan diambil sama leasing. Nangisnya kan begitu kan? Ini ibu-ibu juga begitu, nangisnya kenapa? Nangis Pak Ustadz, kenapa? Suaminya mau nikah lagi. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis di dalam sholat itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang keren. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini satu pertanyaan, sekarang cabang-cabang ini ya. Ustadz, saya mau tanya, saya mau jawab. Penjelasan mengenai tentang sholat hajat. Sholat hajat itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu sholat sunnah mutlak, kemudian diikuti dengan hajat yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, cuman orang nyebutnya sholat hajat biar lebih mudah. Maka kalau ditanya apa caranya, tidak ada. Caranya normal, sholat 2 rakaat biasa. Ya, jadi tiap kali kita punya hajat, ingin apa, Anda buat sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, Anda minta sama Allah.
Nah, ulama bilang namanya sholat hajat, kan gitu ya. Maka kalau ditanya bagaimana caranya, tidak ada, sholat biasa, minta kepada Allah. Habis sholat, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan aku kekuatan untuk menjadi orang yang bisa mengabdi kepada dirimu. Aku punya hajat, ya Allah, hajatku adalah agar si Fatimah mau menikah denganku. Fatimahnya di sana berdoa, ya Allah, aku punya hajat, aku udah nggak mau digodain sama dia. Malaikatnya pusing, apa mau kalian ini ya? Begitu ya. Jadi untuk tata cara nggak ada, ya salat biasa. Yang kedua, tanda-tanda bagaimana Allah memberikan petunjuk dari doa yang kita panjatkan. Teman-teman, saya kasih tahu, hati yang lembut, hati yang dekat kepada Allah, satu-satunya hati yang bisa membaca keinginan Allah. Jadi kadang-kadang kita berdoa, kalau kita tuh nggak tahu ya, bla bla bla, ya karena Anda masih bermaksiat. Kalau Anda udah bersih dari dosa, Anda udah jadi orang baik, teman-teman dengerin Ustadz, di saat itu nanti antum tahu sendiri, yakin, hakul yakin bahwa memang ini petunjuk doa yang kita minta dikabulin sama Allah. Bisa jadi memang betul melalui mimpi, kita tidak mengingkari, tapi nggak cuma mimpi, bisa jadi juga melalui yakinnya hati. Oh, semalam masih galau mau kerja di perusahaan A atau perusahaan B, perusahaan A atau perusahaan B, galau dia. Apa yang terjadi ketika dia lagi galau? Akhirnya dia sholat hajat, sholat istikharah, bangun-bangun, nggak tahu kenapa Pak Ustadz, yakin aku sama si A, sudah selesai, berangkat A. Atau bisa jadi jawabannya melalui ujian, diuji. Diuji tadi? Iya, ada perempuan bingung, dia mau nikah dengan Amir apa Umar, Amir atau Umar. Akhirnya dia ambil Umar. Setelah dia oke dengan Umar, 2 bulan sebelum akad nikah, undangan sudah disebarkan, ternyata Umar ketahuan selingkuh. Nangis dia ke rumah. Saya bilang, kamu ini aneh mbak, kenapa nangis? Ini jawaban dari doamu, kan kau berdoa, ya Allah, jika memang dia baik untukku, langgengkan pernikahanku dengannya, mudahkan aku untuk mendapatkannya. Tapi kalau dia tidak baik untuk aku, jauhkan dia dariku. Nah kan itu doamu. Sekarang kamu dijauhkan dari Umar, itu tandanya bahwa yang terbaik buat kamu bukan Umar tapi Amir. Datangin ke Amir, bilang, Amir, masihkah engkau mau menerima diriku? Pak Ustadz, tapi dia nggak mungkin mau sama aku, kan yang udah sakit hati banget sama aku. Hei mbak, kalau Amir mencintai kamu, dia pasti akan menerima kamu apa adanya. Kalau dia nggak mau, aku yang ngawinin kamu, ya. Susah amat. Yang ketiga, apa saja dosa yang dapat menyebabkan terhalangnya doa? Semua dosa menyebabkan menghalangnya doa, cuman tergantung bobot kualitasnya. Semakin besar dosanya, semakin berat pula untuk menghalangi dosa kita. Dosa riba dengan dosa yang kecil beda lah. Yang kecil contohnya apa yang kecil? Misalnya berbohong yang tidak membahayakan orang lain, memandang lawan jenis yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat tanpa adanya hajat, kemudian juga ngantuk di pengajian, itu bagian dari dosa-dosa kecil. Itu membuat doa kita terhalang. Ini memang dingin malam ini ya. Kalian kayaknya banyak yang ngantuk. Jangan kalian, saya aja ngantuk lihat muka kalian ya. Tuh, jadi semua dosa apa yang menghalangi dosa? Menghalangi doa semua. Cuman beda-beda bergantung kecil dan besarnya dari sebuah doa. Bagaimana hukum meninggalkan jam kerja kantor sebelum waktunya untuk pergi kajian, tapi semua tugas kantor sudah diselesaikan? Apakah termasuk korupsi waktu? Kerja sampai jam 7 malam tapi pulang jam 6, lalu kembali ke kantor untuk absen jam 9 sepulang kajian. Gini mas, kerja itu memang ada dua modelnya. Ada kerja yang memang apa ya, dibutuhkan kita untuk stay di situ, ya, long time, kita harus ada di situ. Tapi ada kerja yang memang bukan pada time-nya, tapi pada kerja pada targetnya. Ya contoh, mohon maaf, misalnya editor, dia punya tugas per hari harus mengeluarkan 3 video editan. Setelah dia 3 video sudah aman, dia keluar nggak masalah, karena bergantung pada tugasnya. Kayak marketing itu kan tergantung pada targetnya. Per bulan dia harus mendapatkan misalnya customer 10 mobil misalnya. Nah selesai itu kemudian dia berlea-lea, nggak ada masalah. Tapi kalau kerjaan itu memang di akadnya, di kontraknya itu berkaitan dengan waktu, nggak boleh, walaupun dengan niat tujuan, kecuali Anda minta izin kepada yang berwenang. Pak,
saya mau kajian Pak, boleh nggak? Nanti saya pulang lagi ke kantor kok Pak untuk menyelesaikan yang belum selesai, baru boleh. Paham ya? Jadi tergantung akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, jagalah akad janjimu yang sudah kau komitmenkan. Tuh kan 3 lagi. Ini sekarang model begini, 1 kertas 3 pertanyaan. Tulisannya jelek lagi. Pak Ustadz, di kantor waktu istirahat siang sedikit saya mencoba untuk sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, tapi melakukannya setelah salam, segera berdiri dan langsung melanjutkan. Apakah tidak terkesan terburu-buru Pak Ustadz? Jadi gini teman-teman, dalam beramal kita punya namanya fikul aulawiyat, yang kalau bahasa Indonesia disebut dengan fikih prioritas, mendahulukan yang penting dari yang terpenting. Memang kerja adalah tanggung jawab, kita punya komitmen. Misal contoh, saya kerja dari jam 8 sampai jam 4, kemudian jam 1 sampai jam 2 istirahat, tiba-tiba duhurnya molor, jadi waktunya Pak Ustadz mepet. Kalau saya nanti sholat ba'diyah, saya ketinggalan bla 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 dan lain sebagainya. Apa boleh nanti saya lakukan sholat sunnahnya dalam keadaan mengurangi waktu kerja? Nggak boleh. Nah terus gimana Pak Ustadz? Diatur aja, yang longgar sebelum apa sesudah. Kalau yang longgar sebelumnya teman-teman, berarti mohon maaf ya, sholat qobliyahnya dilakukan di awal. Tapi kalau longgar di belakangnya, sholat qobliyah itu boleh dilakukan setelah sholat zuhur. Paham? Itu namanya diqodho qobliyahnya. Nah yang seperti ini apakah termasuk terburu-buru? Ya tergantung tata cara sholat Anda. Anda sholatnya laju apa tidak? Karena takut misalnya disetrap oleh bosnya, sholatnya laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ruku itu atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, saking lajunya. Witir lebih baik dilaksanakan sebelum tidur atau saat tahajud? Witir, kalau Anda yakin Anda pasti bangun, lebih bagus dilakukan setelah selesai tahajud. Tapi kalau Anda ragu, lebih baik dilakukan sebelum tidur. Hadisnya mana Pak Ustadz? Man khofa minkum alla yastaiqid lil qiyam, barang siapa yang takut di antara kalian tidak bisa bangun, maka falyutir qabla ayyanam, berwitirlah engkau sebelum engkau tidur kalau takut. Tapi kalau nggak takut nggak apa-apa ya, salat witir lebih bagus itu paling belakang. Ija'alu akhira salatikum billaili witra, jadikan akhir salat malammu itu adalah witir. Jika kita rutin puasa Daud dan kita stop untuk puasa Ayyamul Bid, apa boleh? Puasa yang rutin itu 3 model. Ada sebulan 3 kali, ada sebulan 8 kali, ada sebulan 15 kali. Paham? Sebulan 3 kali namanya Ayyamul Bid. Yang kedua sebulan 8 kali namanya Senin Kamis. Sebulan 15 kali namanya puasa Daud. 3 puasa ini tidak mungkin digabungin. Paham? Karena kalau kau gabungin pasti nabrak. Contoh 13, 14, 15. 13-nya hari Rabu, 14-nya hari Kamis, 15-nya hari Jumat. Kalau kita puasa Ayyamul Bid 3 hari nempel semuanya. Ya, 3 harinya nempel. Padahal kalau kita puasa Daud harusnya diselai menjadi 2 bagian. Maka nggak bisa. Udah pilih aja. Kalau Senin Kamis aja. Kalau puasa Ayyamul Bid saja. Kalau memang puasanya puasa Daud saja. Ya, yang tidak diperkenankan ulama itu namanya puasa wisol, makruh, yaitu puasa yang disambung tiap hari. Tidak boleh. Saya ngomong begini walaupun saya yakin kalian juga tidak bakal melakukan. Tidak boleh. Padahal saya tahu kalian tidak mungkin melakukan itu. Ya, Ustadz, saya ini pelajar banyak kegiatan. Ya sudah, lakukan puasa Ayyamul Bid. Saya punya kelapangan Pak Ustadz, ya sudah puasa Senin Kamis. Saya udah jadi pengangguran Pak Ustadz, ya sudah puasa Daud, begitu ya, seperti itu. Baik, ini pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf agak sedikit dipersingkat jawaban karena pertanyaannya saya tadi tertipu, kertasnya sedikit, ternyata 1 lembar 4 pertanyaan ya. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz Agus Khairul Huda. Baru saja kita dengarkan ceramah dari Ustadz Agus